mau bahas sesuatu yang sedang bisa dikatakan marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya aku nggak bisa menggeneralisir kalau di masyarakat Indonesia sih, tapi di kenyataannya tempat klinik aku bekerja itu banyak yang melakukan pemeriksaan serologi kuantitatif. Kita mau bahas tentang pemeriksaan serologi kuantitatif ini, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa kasih jempol kamu, oke? Nah, tentunya aku bakal bahas dulu apa itu pemeriksaan serologi kuantitatif. Nah, jadi sekarang tuh lagi, ya bisa dibilang tren kali ya, setelah vaksin atau setelah terkena COVID-19, maka orang-orang itu melakukan pemeriksaan serologi kuantitatif. Tujuannya untuk melihat apakah sudah terbentuk antibodi di dalam tubuhnya ini setelah melakukan vaksin sebanyak 2 kali. Kalau di tempatku ya, pemeriksaan serologi kuantitatif ini harganya 250.000 dan dilakukan pada minggu keempat atau ya kurang lebih intinya setelah 4 minggu paling cepat dilakukannya vaksin yang kedua. Jadi kalau udah vaksin pertama, vaksin kedua, tunggu 4 minggu lagi baru bisa melakukan pemeriksaan serologi kuantitatif ini. Nah, sekarang yang mau aku bahas itu sebenarnya tentang interpretasi dari pemeriksaan serologi kuantitatif ini dan apakah memang benar perlu dilakukan pemeriksaan serologi kuantitatif pasca vaksin. Kita mulai dari latar belakang dulu ya. Kenapa aku mau bahas ini? Pertama, karena aku pernah di WA oleh salah satu relasi. Ya, aku cukup respect sama beliau. Beliau WA, nah ini boleh dibantu nggak dok interpretasinya gimana? Terus dia dapetnya itu pemeriksaan serologi kuantitatifnya hasilnya non-reaktif dan dia ceknya di Prodia, bukan di klinik aku ya. Dia cuma kayak minta ya advice lah atau saran tanggapan dari aku lewat WA. Terus dari hasil cek lab di Prodia itu hasilnya adalah non-reaktif dan di nilai acuannya ditulis bahwa kurang dari 0,8 itu non-reaktif, sementara reaktif itu kalau lebih atau sama dengan 0,8. Nah, berarti kan kalau kita sebutnya gimana sih? NB ini, nah inisialnya NB. Nah, NB ini nanya ke aku sekaligus ngirimin hasil pemeriksaan dia di Prodia. Dia nanya, kalau ini maksudnya apa ya? Apakah ini maksudnya saya tidak terinfeksi COVID-19? Terus aku bilang, ya nggak terinfeksi kok gitu. Terus nanya lagi, kalau soal antibodi gimana? Apakah sudah terbentuk di dalam tubuh saya gitu? Nah, aku bilang karena hasilnya non-reaktif, berarti jumlah serologinya itu kurang dari 0,8. Ya sebenarnya bisa dibilang kan itu rendah ya, tapi kan karena aku segan gitu menyampaikannya, karena sepertinya dia berekspektasi antibodi itu tinggi banget. Jadi aku konsultasi nih ke grup dokter di Jakarta Barat. Dan di situ ada, dan kita memang lagi bahas, kebetulan kita memang lagi bahas itu juga di dalam grup. Nah, di dalam grup itu ada seorang dokter senior yang memberikan sebuah penjelasan kepada kita semua yang membantu dan mencerahkan pikiran kita semua yang menurut aku. Penjelasannya itu kurang lebih kayak gini. Sebenarnya yang terdeteksi pada pemeriksaan serologi kuantitatif itu adalah antibodi humoral. Sementara antibodi yang lebih penting untuk menangkal COVID-19 ini adalah antibodi seluler. Jadi itu merupakan dua antibodi yang berbeda. Bukan berbeda sih, kalau seluler itu kan lebih sifatnya ke sel ya. Jadi benar-benar udah bagian terkecil dalam tubuh kita itu, di sel kita itu udah ada antibodinya ya, kurang lebih gitu. Nah, kalau humoral itu beda lagi, memang ada antibodi juga di tubuh kita yang namanya antibodi humoral, tapi yang lebih penting itu seluler. Nah gitu deh pokoknya istilah gampangnya. Nah ini tuh ada hubungannya dengan yang bakal aku jelasin setelah ini, soal pentingkah kita melakukan pemeriksaan serologi kuantitatif ini. Pertanyaannya, perlukah kita melakukan pemeriksaan antibodi setelah vaksinasi? Nah ada 3 poin yang mau aku sampaikan. Pertama, hingga saat ini belum ada Badan Kesehatan Nasional maupun internasional yang menyarankan perlunya melakukan tes antibodi setelah vaksinasi ini. Dari update sekarang, update terkini dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention di luar negeri sono,
menyatakan bahwa belum perlu dan tidak ada kegunaan klinis dari dilakukannya pemeriksaan antibodi itu, karena sampai saat ini pun belum ada hubungan yang jelas antara nilai antibodi yang didapat setelah vaksinasi dengan kekebalan tubuh yang kita buat dari vaksinasi tersebut. Belum ada bukti yang jelas terhadap itu. Jadi kalau dari CDC ya belum ada kegunaan klinisnya. Secara langsung kalau nggak ada guna klinisnya, buat apa? Kedua, sampai saat ini itu ada berbagai macam jenis tes antibodi dan masing-masing itu memiliki sensitivitas, spesifitas, dan nilai prediksi yang berbeda-beda. Menurut CDC nih, izin penggunaan darurat untuk berbagai jenis tes antibodi yang ada sampai saat ini itu tidak meliputi izin untuk menilai respon imun seseorang. Jadi izinnya itu cuma izin menggunakan, tapi sebenarnya bukan izin untuk menilai atau menyatakan keakurasian kurang untuk menyatakan bahwa itu nilai memang akurat gitu ya. Gitulah intinya, izinnya itu cuma izin penggunaan darurat, bukan izin menilai bahwa respon imunnya itu benar-benar sudah kebentuk pasca vaksinasi. Poin yang ketiga, bahwa tidak terbentuknya atau rendahnya atau ya gitu hasil antibodinya, hasil antibodinya yang rendah dari hasil pemeriksaan itu bukan menyatakan bahwa memang nggak ada antibodi atau respon imun di dalam tubuhnya alias vaksinasi gagal. Bukan kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena dari pemeriksaan antibodi itu hanya dapat mendeteksi respon imun humoral, seperti yang aku bilang sebelumnya, antibodi humoral, bukannya respon imun seluler. Padahal respon imun seluler itu juga berpengaruh, juga berperan penting terhadap kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Cermatlah dalam menentukan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Apakah hanya ingin ikut-ikutan tren, ikut-ikutan teman, tetangga, keluarga, atau sebenarnya itu nggak perlu gitu. Karena banyak yang aku lihat ya dari selama ini pemeriksaan di klinik, itu mereka ngecek, ambil darah, terus dikasih tahu, terus dikasih lembar kertas hasil pemeriksaan. Ya setelah mereka tahu ya kenapa gitu. Kalau misalnya rendah belum tentu nggak ada antibodi, ya kalau tinggi terus ya maksudnya buat apa gitu, mau tinggi mau rendah tetap aja penting udah divaksin, udah ada antibodi gitu, walaupun selulernya atau humoralnya yang mana yang lebih tinggi gitu, yang penting udah ada kekebalan di dalam tubuh, bukan karena ikut-ikutan tren. Soalnya banyak yang iya orang tua saya suruh, iya tetangga saya suruh, ntar kalau udah dikasih kertasnya juga belum tentu dia paham hasilnya bahwa itu tuh sebenarnya cuma antibodi humoral. Teman-teman jadi cermatlah dalam memutuskan untuk melakukan suatu pemeriksaan atau tidak. Oke? Nah ini ada satu lagi sebelum aku lanjut ke next session. Ada satu lagi yang mau aku sampaikan, bahwa setelah vaksinasi teman-teman tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Karena lagi aku mau lanjut ke sesi yang berikutnya, bahwa apakah sudah vaksinasi itu berarti sudah nggak bakal kena COVID? Jawabannya teman-teman pasti udah tahu bahwa masih ada kemungkinan. Karena aku menyaksikan langsung dengan mataku sendiri temen deketku itu kena COVID-19 setelah vaksin, walaupun dia baru vaksin yang pertama gitu. Terus yang surprisingly lingkungan sekitarnya menyangkal bahwa dia terinfeksi COVID-19. Jadi kan memang kalau sudah kena COVID-19 itu dikasih tahu lah ya ke keluarga, teman-teman yang pernah berhubungan erat, ya berkontak erat ya. Nah dikasih tahu bahwa gue kena COVID-19 nih, mungkin lo sebaiknya cek juga apakah lo tertular dari gue gitu kan. Nah yang lainnya pada bilang enggak, itu gara-gara vaksin doang makanya bisa hasilnya positif, padahal mah lo kan sehat-sehat aja, gue sehat-sehat juga gitu. No, bukan kayak gitu ya teman-teman. Karena pemeriksaan kan ada dua, ada swab antigen, ada rapid test antibody. Kalau rapid test antibody itu memang wajar hasilnya positif. Itu yang pengambilan dari ujung jari itu loh teman-teman, rapid test antibody. Nah itu kalau positif setelah vaksinasi memang wajar, itu memang akibat efek vaksinasinya. Tapi kalau sudah swab antigen, apalagi sudah PCR dan hasil masih positif, percayalah teman-teman, itu infeksi COVID-19 beneran, bukan efek vaksinasi lagi. Jadi jangan denial, oke?
itu cuma bonus aja sih. Sebenarnya poin utama yang mau aku sampaikan adalah tentang pemeriksaan serologi kuantitatif ini. Walaupun kalau owner atau bos klinik gue ngeliat ini mungkin dia bakal protes, lo kenapa ngomong kayak gitu, jadinya kan kurang pasien kita. Aduh, tapi sudahlah, that's the fact. I only want to tell you the truth gitu loh. Kalian jangan ikut-ikutan tren, jangan disuruh tetangga, jangan karena gengsi dan gak mau kalah sama si ini, si itu yang sudah cek, gue udah cek loh habis 250.000, habis 500.000 buat tes serologi dan antibody gue tinggi. Antibody lu berapa, lu udah cek belum? Aduh, please deh, gak usah kemakan yang kayak gituan. Kamu mesti nilai dulu, mesti pastiin dulu pemeriksaan ini benar-benar perlu atau enggak gitu. Oke? Kalau ada pertanyaan, seperti biasa kamu bisa komen di bawah. So far sih aku sering ya rajin membalas komenan atau pertanyaan dari teman-teman ya sesuai kompetensi aku. Dan jangan lupa juga untuk like kalau kamu masih belum like, subscribe, dan boleh di-share ke siapapun yang masih penasaran soal pemeriksaan serologi kuantitatif ini. See you!